Hai semuanya, apa kabarnya semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Hari ini, saya akan membahas tentang film yang pastinya seru untuk ditonton. Film ini berkisah tentang seorang mantan prajurit pasukan khusus, yang bergabung dengan mafia untuk membalas dendam atas keluarganya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita melihat dua anggota mafia mengobrol santai. Salah satunya bernama Victor, dan dia menggendong bayi bernama Gilan. Mereka adalah teman baik dan selalu menjalankan misi bersama. Gilan mengatakan bahwa sejak dia punya bayi, hidupnya menjadi lebih seru. Tak lama kemudian, Gilan dihubungi oleh bos mafia, yang menyuruhnya untuk segera datang ke lokasi tertentu. Gilan dan Victor segera pergi ke tempat itu. Saat mereka tiba, mereka melihat bos mafia, bernama Alfonso. Alfonso telah menerima peti dari seseorang. Saat dibuka, ternyata peti itu berisi orang mati anak buah Alfonso, dengan tubuh mereka membeku. Di sini, Alfonso menemukan selembar kertas di tangan salah satu anak buahnya yang telah meninggal. Ketika dibuka, kertas itu bertuliskan 719 dan kata-kata, "Sekarang kau sadar." Selain itu, Alfonso juga menemukan beberapa potongan foto. Tampaknya orang yang melakukan ini sengaja memberi Alfonso teka-teki. Alfonso dengan cepat memerintahkan Victor untuk menyatukan potongan foto itu. Setelah menyatukannya, foto itu masih belum lengkap karena beberapa bagian ada yang hilang. Meski begitu, Alfonso sudah bisa menebak siapa yang telah melakukan semua ini, dan dia pasti akan membalas dendam. Adegan berubah ke sebuah gudang tempat barang ilegal milik bandar yang selama ini memasok Alfonso. Tak lama kemudian, Alfonso tiba di sana bersama Victor, Gillian, dan yang lainnya. Alfonso dan kelompoknya dihadang oleh anak buah bandar karena dianggap tidak sopan. Tetapi untungnya, Alfonso sudah menyandera pecandu bandar tersebut. Karena itu, mereka semua diizinkan masuk dengan cepat. Alfonso langsung mendobrak pintu kamar bandar yang saat itu tengah asyik dengan wanita. Kemudian, Alfonso menodongkan senjatanya ke arah bandar, menanyakan mengapa dia membunuh anak buah Alfonso dan memberikannya potongan foto. Bandar itu bersumpah bahwa dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun Alfonso tidak percaya dan langsung membunuhnya. Mendengar suara tembakan, anak buah bandar yang berada di luar langsung menyerang Alfonso dan kelompoknya, yang menyebabkan terjadinya perkelahian. Di tengah perkelahian, Alfonso terpojok oleh beberapa anak buah bandar, tetapi untungnya, Victor berhasil menyelamatkan Alfonso dengan membunuh mereka semua. Pada akhirnya, meskipun mereka hanya bertiga, Alfonso, Gillian, dan Victor, mereka berhasil mengalahkan bandar yang mereka duga telah membunuh anak buah Alfonso dan menerornya. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Beris, yang baru saja selesai menjalani operasi wajahnya. Tetapi bahkan setelah operasi, wajah Beris tetap sama. Kulitnya tidak sehalus dulu, dan ada bekas luka. Ternyata pacar Beatrice yang melakukan itu, selalu melecehkannya saat mabuk. Victor diberitahu bahwa Beris adalah tetangga sebelahnya karena mereka tinggal di apartemen yang sama. Beatrice sering melambaikan tangan ke Victor dari jendelanya, tetapi Victor tanpa acuh tak acuh dan tidak membalas sapaannya. Suatu hari, Beatrice berinisiatif mengirim surat kepada Victor dan mengundangnya makan malam, karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Victor penasaran, jadi dia menerima undangan Beris. Tak lama kemudian, Victor dan Beris makan bersama. Mereka memperkenalkan diri karena mereka belum pernah bertemu secara resmi, meskipun mereka bertetangga. Kemudian, Victor bertanya apa yang ingin Beris bicarakan sehingga dia mengundangnya makan malam. Beatrice menjawab bahwa dia akan memberitahunya nanti dalam perjalanan pulang. Beberapa jam kemudian, mereka dalam perjalanan kembali ke apartemen.
Ketika mereka tiba, Beatrice menyuruh Victor berhenti di depan rumah seseorang. Beatrice menjelaskan bahwa rumah itu milik pacarnya yang telah merusak wajahnya. Kemudian, Beatrice menunjukkan kepada Victor sebuah video yang merekam dirinya membunuh seseorang. Beatrice tahu bahwa Victor bekerja untuk mafia dan selalu membunuh orang-orang yang dianggap tidak patuh. Di sini, Beatrice meminta Victor untuk membunuh pacarnya yang telah merusak wajahnya. Jika Victor menolak, Beatrice tidak akan ragu untuk memberikan video itu ke polisi. Tentu saja Victor marah dan langsung mencekik Beatrice. Sayangnya, Victor tidak sengaja menembak kaca mobil, yang dengan cepat menarik perhatian orang-orang. Victor kemudian pergi dari sana. Ketika merasa aman, Victor membiarkan Beatrice keluar dan mengatakan kepadanya untuk tidak mengancamnya lagi. Beberapa saat kemudian, Victor pergi ke seorang pria tua yang menjual senjata. Victor membeli senapan karena dia ingin membunuh seseorang dari jauh. Ternyata Victor membeli senapan runduk itu bukan untuk membunuh pacar Beatrice, tetapi untuk membunuh bos Alfonso. Tampaknya Victor hanya berpura-pura menjadi bawahan Alfonso selama ini. Tujuan sebenarnya adalah membunuh Alfonso untuk membalas dendam. Ini berarti bahwa Victor bukan pengedar, tapi dia adalah orang yang membunuh salah satu anak buah Alfonso dan memberikan potongan foto. Kita akan tahu nanti apa yang dilakukan Alfonso kepada Victor. Ketika Victor tiba di apartemennya, dia menonton video kenangan bersama anak dan istrinya, yang kini telah meninggal dunia. Victor hanya bisa menatap kosong dengan air mata di matanya karena ia sangat merindukan anak dan istrinya. Keesokan paginya, Victor pergi ke sebuah kapal pesiar tua yang terbengkalai. Di dalam, ternyata Victor telah menculik seorang pria yang merupakan adik dari bos mafia Albania. Bos mafia Albania itu sendiri adalah teman baik Alfonso, dan mereka selalu berbisnis bersama. Kemudian, Victor memberikan sepotong roti dan beberapa tetes air kepada pria itu. Demi menjaga adik bos mafia Albania itu tetap hidup, Victor pun pergi ke kamar Beatrice. Rupanya Victor mendatangi Beatrice untuk mengabulkan permintaannya, yakni membunuh pacar Beatrice, asalkan Beatrice menghapus video Victor yang sedang membunuh seseorang. Kemudian, Victor meminta keterangan mendetail soal pacar Beatrice karena sebelum membunuhnya, Victor perlu tahu kegiatan sehari-harinya. Tak lama kemudian, Victor didatangi oleh ibu Beatrice yang mengira Victor adalah pacar baru Beatrice. Victor tetap diam dan tak menjawab. Adegan kemudian beralih ke Gilan, sahabat Victor yang juga salah satu anak buah Alfonso. Saat ini, Gilan tengah menyelidiki siapa sebenarnya yang mengancam Alfonso, karena Gilan tidak yakin bahwa pengedar narkoba itu yang melakukannya. Gilan sama sekali tidak menaruh curiga pada Victor, meski kita tahu bahwa Victor sebenarnya adalah pelaku. 2 jam kemudian, Alfonso diperlihatkan tengah dihubungi oleh bos besarnya yang memerintahkan Alfonso untuk segera datang ke kafe kesayangannya, karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Sesampainya di sana, sang bos bertanya mengapa Alfonso membunuh bandar narkoba yang selalu memasok barang kepada mereka, karena usaha mereka sempat merosot akibat menipisnya persediaan zat ilegal. Alfonso menjawab bahwa bandar narkoba tersebut yang memulainya terlebih dahulu dengan membunuh anak buah Alfonso, sembari memberikan selembar foto yang harus dirangkai. Bersamaan dengan itu, sang bos memberikan sebuah dokumen yang berisi selembar foto dan sepucuk surat yang disambung. Berkat dokumen yang didapatkan Alfonso sebelumnya, kini jelaslah bahwa orang yang selama ini mengancam Alfonso bukanlah bandarnya. Atasan Alfonso yang tinggal di luar kota juga mendapatkan dokumen tersebut. Kemudian, atasan tersebut meminta Alfonso untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan setelah itu, Alfonso harus mencari bandar lain yang dapat memasok barang ilegal tersebut. Saat Alfonso dan anak buahnya pergi, Victor sudah berada di atap gedung sebelah, siap menembak Alfonso, tanpa sepengetahuan mereka. Sayangnya, Gilan, teman Alfonso, menelepon hanya untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan informasi baru tentang siapa yang selama ini mengancam Alfonso.
Karena itu, Victor kehilangan fokus, dan Alfonso masuk ke dalam mobil. Victor kemudian mencoba menembak, tetapi ia hanya mengenai pengemudi Alfonso. Situasi menjadi semakin kacau, sehingga anak buah Alfonso dengan cepat mencari penembak jitu yang telah menembak. Pada saat yang sama, Gila menemukan penembak jitu, Victor, yang bersembunyi di atap gedung sebelah, dan terjadilah pengejaran. Beruntung, Victor berhasil lolos tanpa diketahui identitasnya dengan menggunakan cara ini. Secara kebetulan, Victor melihat Beatrice memarkir mobilnya di pinggir jalan. Victor pun segera masuk ke dalam mobil Beatrice dan tiba-tiba memaksanya untuk berciuman. Alhasil, saat Gilan dan anak buah Alfonso lainnya menemukan mereka tidak mencurigai Victor dan mengira Victor hanya sedang berkencan. Kemudian Victor keluar dari mobil dan berpura-pura bertanya apa yang terjadi. Setelah Gillian menjelaskan semuanya, Victor pun membantu mencari penembak jitu itu, meskipun itu adalah dirinya. Di tempat lain, Alfonso menerima berkas dari seseorang. Ketika dibuka, berkas itu berisi lebih banyak potongan foto, membuat Alfonso semakin bingung siapa yang menerornya. Sore harinya, ketika Victor sudah berada di apartemennya, ia menelepon Beatrice dan memintanya untuk datang ke kamarnya. Ketika Beatrice datang, Victor langsung meminta maaf atas kejadian tadi siang, saat ia memaksa Beatrice untuk melaporkan Jigong. Beatrice tidak keberatan karena ia juga merasa senang. Kemudian, Beatrice meminta Victor untuk menceritakan siapa dirinya sebenarnya dan mengapa ia bersembunyi. Akhirnya, Victor menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah mantan tentara pasukan khusus Hungaria yang pindah ke Amerika setahun yang lalu. Awalnya, Victor tinggal di sebuah apartemen di ujung jalan bersama istri dan anaknya. Namun, baru seminggu kemudian, Alfonso dan pasukannya pun datang untuk mengambil alih gedung apartemen tersebut. Mereka menembaki dengan membabi buta, menyebabkan istri dan anak Victor terbunuh. Sejak saat itu, Victor bersumpah untuk membalas kematian istri dan anaknya. Mendengar hal tersebut, Beatrice sangat bersimpati dengan perasaan Victor. Alfonso menelepon Victor dan memintanya untuk datang karena ingin membicarakan sesuatu. Victor ragu untuk menemui Alfonso karena takut identitasnya terbongkar. Namun kemudian Victor teringat akan istri dan anak-anaknya, sehingga ia pun pergi menemui Alfonso. Saat mereka bertemu, Victor merasa lega karena Alfonso tidak curiga. Alfonso mengatakan sangat penasaran dengan siapa yang telah mengancamnya. Alfonso yakin bahwa orang tersebut adalah seseorang yang telah kehilangan keluarganya karena pekerjaan Alfonso. Kemudian Alfonso menanyakan sejauh mana Victor telah menyelidiki orang tersebut. Victor menjawab bahwa ia belum menemukan informasi apapun karena akhir-akhir ini ia disibukkan dengan pacarnya. Kemudian Alfonso meminta Victor untuk melupakan pacarnya karena misi ini jauh lebih penting daripada hal lainnya. Victor pun meminta maaf dan berjanji akan lebih fokus mencari orang yang mengancam Alfonso. Keesokan harinya, Victor mengunjungi adik kandung bos Emma Albania, yang ditawan Victor di kapal pesiar yang karam. Di sana, Victor meminta adik kandung itu untuk membuat video pengakuan bahwa Alfonso lah yang telah menahan dan menyiksa mereka. Victor menjanjikan kebebasan jika adik kandung itu mau melakukannya. Hasilnya, adik kandung itu setuju dan membuat video pengakuan sesuai dengan instruksi Victor. Rupanya, Victor akan mengadu domba bos mafia Bania dengan Alfonso, yang merupakan teman baiknya. Namun setelah saudara bos mafia Albania itu membuat pengakuan melalui video, Victor tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, Victor langsung membunuhnya. Kemudian Victor menemui Beatrice dan memintanya untuk mengirimkan video pengakuan tersebut kepada bos mafia Albania. Beatrice melakukan persis seperti yang diminta Victor. Setelah itu, Victor pergi menemui lelaki tua penjual senjata itu. Victor menceritakan kepadanya tentang rencana balas dendamnya terhadap Alfonso, yang masih belum dapat ia laksanakan. Lelaki tua itu berpesan kepada Victor untuk tidak pernah menyerah.
Sekarang Victor hanya perlu bersiap secara mental. Kemudian, ia akan membunuh Alfonso dan semua pengikutnya. Setelah itu, semua masalah Victor akan selesai, dan ia dapat hidup dengan tenang. Ternyata lelaki tua itu telah menjadi teman Victor sejak keluarga Victor terbunuh. Victor bahkan berpura-pura menjadi salah satu anak buah Alfonso, yang merupakan ide lelaki tua itu. Suatu malam, Victor menelepon Beatrice untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba Victor berhenti di depan sebuah bar. Victor mengatakan bahwa pacar Beatrice yang telah merusak wajahnya berada di dalam bar. Kini, Victor berencana untuk membunuh pria itu saat keluar dari bar. Tak lama kemudian, pacar Beatrice keluar dari bar sambil bertengkar dengan seorang wanita. Saat pacarnya itu menuju mobilnya, Victor melancarkan aksinya. Setelah itu, Victor kembali ke dalam mobil dan memberikan Beatrice logo mobil BMW milik pacarnya. Victor sengaja melakukan itu untuk membuktikan kepada Beatrice bahwa dialah yang telah membunuh pacarnya seperti yang dimintanya. Keesokan harinya, Victor menelepon Beatrice dan bertanya apakah dia telah mengirim video saudara kandung bos mafia Albania yang disandera oleh bosnya. Victor bingung mengapa bos mafia itu belum menyerang Alfonso, karena jika video itu telah dikirim, bosnya pasti akan marah besar kepada Alfonso. Akhirnya, Brice mengakui bahwa dia tidak pernah mengirim video itu kepada bos mafia Albania, karena dia takut bosnya akan melacak nomornya dan membahayakan Beatrice dan ibunya. Adegan kemudian beralih ke Gillian, teman Victor, yang datang ke apartemen Victor karena Victor jarang keluar akhir-akhir ini, dan dia ingin mengajaknya keluar. Namun, karena Victor tidak membuka pintu apartemennya, Gillian memaksa masuk. Begitu masuk, Gillian terkejut melihat semua rencana balas dendam Victor terhadap Alfonso. Sekarang Gillian menyadari bahwa Victor, temannya, adalah orang yang selama ini meneror Alfonso. Pada saat yang sama, Beatrice yang masih menelepon Victor memergoki Gillian di apartemen Victor. Gillian yang mengira Beatrice adalah pacar Victor langsung menangkapnya, lalu mengambil ponsel Beatrice yang masih terhubung dengan Victor, dan berkata bahwa sekarang setelah mengetahui semuanya, sebaiknya Victor menyerah saja kepada Alfonso daripada membiarkan Beatrice menjadi korban. Victor menjawab bahwa Gillian tidak boleh ikut campur dan akan memastikan Gillian aman. Namun Gillian tidak peduli dan membawa Beatrice ke markas Alfonso. Saat mereka tiba, Gillian menyerahkan Beatrice kepada Alfonso yang sedang mengunjungi bos mafia Albania tersebut. Gillian mengatakan bahwa Victor telah mengancam Alfonso. Gillian juga membawa potongan foto terakhir yang jika disatukan, memperlihatkan Victor bersama istri dan anaknya. Pada saat yang sama, Victor menelepon Alfonso dan mengatakan bahwa ia akan segera menghancurkan Alfonso dan semua pengikutnya. Alfonso dengan senang hati menunggu kedatangan Victor, dan tiba-tiba Victor menabrakkan mobilnya ke markas Alfonso. Victor dengan cepat menyerang, dan baku tembak pun terjadi. Alfonso dan bos mafia Albania tersebut berlari ke atas, membawa serta Beatrice. Di lantai atas, Beatrice dengan cerdik memutar video adik bos mafia tersebut yang mengakui bahwa Alfonso telah menculik mereka. Tentu saja, bos mafia tersebut menjadi marah dan mengarahkan senjatanya ke Alfonso. Alfonso bersumpah bahwa ia tidak pernah melakukan hal itu, tetapi bos mafia itu tidak percaya. Akhirnya, mereka berdua tewas setelah saling tembak. Tak lama kemudian, Victor datang dan membawa Beatrice ke bawah. Namun, di sana, Gillian yang masih hidup menghentikan mereka. Victor mengatakan bahwa dia bisa saja membunuh Gillian sejak awal, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu Gillian memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi. Victor mengatakan kepada Gillian bahwa dia bisa menembaknya jika dia mau. Namun, Gillian tidak dapat menarik pelatu karena kata-kata Victor menyentuh hatinya. Alhasil, Gillian membiarkan Victor dan Beatrice pergi.
Kemudian film pun berakhir. Terima kasih kepada semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga Anda selalu sehat dan banyak rezeki. Salam dari kami Time Movie. Salam hangat untuk semua.